Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Nisya Almi. Saya Liani. Saya Rani Nudiani. Di sini kami akan mempresentasikan cara membuat legalitas UMKM usaha KP. Selamat menyaksikan. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat legalitas UMKM usaha KP di Indonesia. Yang pertama, menentukan badan usaha. Langkah pertama adalah menentukan badan usaha yang ingin Anda gunakan untuk KP Anda. Pilihan badan usaha yang umum di Indonesia adalah yang pertama, perorangan, cocok untuk usaha kecil dengan skala mikro. Yang kedua, SIPI, memiliki badan hukum dan modal dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, PT, memiliki badan hukum dan modal dari 1 orang atau lebih. Yang keempat, koperasi, badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Setiap badan usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti skala usaha, modal, dan tanggung jawab pribadi sebelum memilih badan usaha yang tepat. Yang kedua, mengurus nomor induk berusaha atau NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah. NIB wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha, termasuk UMKM. Anda dapat mengurus NIB secara online melalui sistem OSS di website. Yang ketiga, mengurus izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. IUMK adalah izin usaha yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil. IUMK diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UKM di daerah setempat. Untuk mengurus IUMK, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP dan KK, surat keterangan domisili usaha, fotokopi NIB, dan pas foto terbaru. Yang keempat, mengurus surat izin usaha perdagangan atau SUP. SUP adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh semua usaha yang melakukan kegiatan perdagangan. SUP diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP di daerah setempat. Untuk mengurus SUP, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP dan KK, surat keterangan domisili usaha, fotokopi NIB, fotokopi IUMK, dan pas foto terbaru. Yang kelima, mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah bukti pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. TDP diterbitkan oleh DPMPTSP di daerah setempat. Untuk mengurus TDP, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP dan KK, surat keterangan domisili usaha, fotokopi NIB, fotokopi SIUP, pas foto terbaru. Yang keenam, mengurus sertifikat layak higiene sanitasi atau SLHS. SLHS adalah sertifikat yang menyatakan bahwa tempat usaha Anda memenuhi standar higiene sanitasi. SLHS diterbitkan oleh Dinas Kesehatan di daerah setempat. Untuk mengurus SLHS, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP dan KK, surat keterangan domisili usaha, fotokopi NIB, fotokopi IUMK atau SIUP, dana lokasi usaha, surat pernyataan pengelolaan higiene sanitasi. Yang ketujuh, mengurus sertifikat halal atau opsional. Sertifikat halal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa produk makanan dan minuman Anda halal dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sertifikat halal diterbitkan oleh Lembaga Pemeriksaan Halal atau LPH yang telah diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Baik, untuk kesimpulannya, persyaratan dan prosedur pembuatan legalitas UMKM usaha KP dapat berbeda-beda di setiap daerah.
Anda dapat menghubungi Dinas Koperasi dan UKM atau DPM PTSP di daerah setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Biaya pembuatan legalitas UMKM usaha KP juga dapat berbeda-beda di setiap daerah. Anda dapat mengurus legalitas UMKM usaha KP secara mandiri atau melalui jasa konsultan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.